Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Nur Afni dengan NIM akhir 190 dari kelas 3D. Di sini saya akan mempresentasikan 20 istilah dalam seni sastra dan 5 kaitan dengan pendidikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian seni sastra. Seni sastra bagi KBBI berawal pada dua kata, yaitu seni beserta sastra. Seni yang bermakna pembeberan pandangan manusia yang memiliki makna keindahan. Sedangkan sastra adalah kata sesapan yang berawal pada dialek Sanskerta bermakna paduan, prinsip maupun perintah berwujud tulisan maupun bunyi. Disimpulkan bahwa seni sastra adalah suatu catatan maupun kisah yang berasal dari pembeberan pandangan manusia yang memiliki arti-arti keindahan. Istilah yang pertama yaitu argumen, alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak pendapat, pendirian, atau gagasan. Hubungannya dengan pendidikan ialah siswa belajar komunikasi, menyampaikan apa yang menjadi pendiriannya sendiri. Yang kedua yaitu biografi, riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain. Hubungannya dengan pendidikan ialah membantu siswa mempelajari sejarah hidup orang lain atau dirinya. Hubungannya juga dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga, diskusi, pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Hubungannya dengan pendidikan ialah siswa belajar menerima dan mengutarakan pendapat, juga berpikir kritis. Yang keempat, diskriminatif, yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, agama, ekonomi, dan sebagainya. Hubungannya dengan pendidikan ialah siswa bertoleransi, menghargai setiap perbedaan antar individu. Kaitannya juga dengan mata pelajaran IPS. Yaitu mimik, peniruan dengan gerak anggota badan, raut muka. Hubungannya dengan pendidikan ialah siswa dapat belajar mengekspresikan peran dipadukan dengan kepadanan gerak ekspresi wajah. Yang keenam, fakta, hal keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, suatu yang benar-benar ada atau terjadi. Yang ketujuh, generalisasi, perihal membentuk gagasan atau kesimpulan umum dari suatu kejadian, hal, dan sebagainya. 8. Identitas, ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. 9. Kaderisasi, hal mendidik, menjadikan seseorang menjadi kader. 10. Kritik, yaitu kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian atau pertimbangan baik buruknya terhadap hasil karya atau pendapat. 11. Mahir, sangat terlatih dalam mengerjakan sesuatu, cakap, pandai, dan terampil. 12. Nada, tinggi rendah bumi. 13. Paradigma atau kerangka berpikir. 14. Proposal, rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. 15. Telekomunikasi, komunikasi jarak jauh melalui kawat, telegraf, telepon, dan radio. 16. Kualitas, yaitu tingkat baik atau sesuatu. 17. Ab ovo, dalam bahasa Latin berarti mulai dari telur. Dalam dunia sastra, istilah ini digunakan untuk menggambarkan alur yang dimulai dari awal rangkaian cerita. Misalnya sebuah cerita dimulai dengan masa kecil tokoh, meningkat ke masa remajanya, selanjutnya masa tuanya. 18. Abayan, istilah filologi yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu trivialization. Abayan adalah penghilang atau pengubah bagian naskah yang dianggap tidak berarti atau tidak dipahami oleh penyalin. 19. Absurd, yaitu istilah bahasa Inggris absurd. Makna kata absurd adalah tidak masuk akal, mustahil, menyimpang dari kebenaran atau logika. 20. Alazon, yaitu pelaku yang berperan sebagai pembual, pembohong, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.